Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vita Abdel Kusumangkias dengan NIM A210240022. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS akuntansi perpajakan dengan studi kasus PT Arta Niaga Sejahtera. Nah, ini berikut untuk instruksi dari proyek UAS tersebut. Berikut untuk studi kasus. Nah, langsung saja ke soal nomor 1. Menerima pendapatan sewa ruko sebesar 240 juta untuk masa sewa 1 tahun. Jadi, di sini jelas untuk pendapatan sewa ruko ini merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2. Bersifat final yang dikenakan pajak sebesar 10% dari bruto. Nah, kenapa sifatnya final? Karena pada saat membayar itu sudah selesai. Jadi, perusahaan dianggap selesai saat membayar dan tidak lagi dihitung pada SP tahunan lagi. Nah, langsung saja. Kemudian, perusahaan ini merupakan perusahaan kena pajak atau PKP. Dan di sini juga ada JKP atau jasa kena pajak. Nah, jadi perusahaan itu ini juga dikenakan pajak PPN sebesar 11% kali bruto. Langsung saja ke pada perhitungan untuk PPh pasal 4 ayat 2 itu dikali dengan brutonya yaitu 240 juta. Jadi hasilnya adalah 24 juta. Kemudian untuk PPN-nya itu sama dikali dengan brutonya yaitu 240 juta dengan hasilnya 26 juta, 100 ribu rupiah. Nah, untuk penjurnalannya nanti ada akun piutang, lalu pendapatan, ada PPN keluaran, beban, dan utang. Berikut untuk penjurnalannya, yang pertama ada akun piutang. Kenapa Kak? Akun piutang, nggak akun kas? Karena perusahaan itu menggunakan pencatatan akrual, jadi menggunakan akun piutang sebesar 266.400. Kenapa kok di debit? Karena piutang merupakan kelompok harta yang sejumlahnya di debit. Yang kedua ada pendapatan saldo di kredit sebesar 240 juta. Kenapa kok di kredit? Karena pendapatan saldo normal ada di kredit. Kemudian PPN keluaran ada di kredit sebesar 26.400.000 rupiah. Kenapa kok PPN keluaran itu di kredit? Karena PPN keluaran itu termasuk utang. Karena perusahaan memungut pajak atas sewa ruko tersebut dan kemudian yang nantinya harus disetorkan ke pemerintah. Jadi dianggap utang. Utang satu nama ada di kredit. Kemudian beban pasal PPh pasal 4 ayat 2 sebesar di debit karena 24 juta karena perusahaan memiliki beban untuk membayar pajak PPh dan disetorkan ke pemerintah dan saldo normal beban itu ada di debit, maka pencatatan ada di debit. Lalu ada akun utang. Akun kenapa utang? Karena perusahaan tersebut diakui belum membayar pajak PPh, maka disebut utang dengan saldo normal utang ada di kredit, maka pencatatan di kredit. Kemudian untuk soal nomor 2, di sini memperoleh pendapatan jasa pelayaran dalam negeri sebesar 1.500.000 rupiah. Di sini itu opsinya itu jelas jadi jasa pelayaran dalam negeri, yaitu merupakan objek dari PPh pasal 15. Soal 15 sifatnya final dan dikenakan pajak sebesar 30% dikali 4% dikali bruto.
Nah, pada kasus kali ini tuh tidak dikenakan PPN. Padahal PT Artaniaga Sejahtera itu merupakan perusahaan PKP. Karena apa? Karena eh, untuk tidak dikenakan PPN karena karena jasa pelayaran itu dibebaskan dari pajak PPN. Kemudian untuk pencatatannya langsung ke untuk perhitungannya itu langsung ke PPh pasal 15, yaitu 30% dikali 4% itu 1,2%, dikali brutonya itu 1,5 M. Hasilnya adalah 18 juta. Jadi kenapa nggak di apa tidak dikenakan PPN karena jasa pelayaran itu dibebaskan dari PPN. Kemudian untuk penjurnalannya itu nanti ada akun piutang, lalu ada pendapatan, ada beban dan utang. Nah, yang pertama ada akun piutang. Kenapa kok piutang? Karena tadi yang aku katakan tadi, eh, perusahaan menggunakan pencatatan akrual. Kenapa ada di debit sebesar 1,5 M itu karena satu nomor piutang merupakan kelompok harta, harta itu kelompok satu nomor itu ada di debit. Kemudian ada pendapatan sisa pelayaran. Kenapa di kredit? Karena pendapatan itu satu nomornya jadi kredit. Kemudian ada beban PPh pasal 15 ada di debit sebesar 18 juta karena perusahaan memiliki atau berkewajiban untuk membayarkan pajak ke pemerintah sebesar 18 juta. Kemudian ada utang PPh. Kenapa utang? Karena perusahaan diakui belum membayar utang PPh, belum membayar pajak PPh pasal 15 itu tadi. Kemudian untuk soal nomor 3, menjual kendaraan bermotor mewah kepada konsumen akhir dengan nilai penjualan sebesar 800 juta. Nah, ini itu fokusnya atau objeknya jelas banget yaitu kendaraan bermotor mewah yang merupakan objek dari pajak PPN BEM. Nah, ini dikenakan pajak sebesar 20% dari 800 juta ini. Langsung saja. Nah, kemudian perusahaan ini merupakan perusahaan PKP dan juga kendaraan bermotor mewah itu merupakan barang kena pajak, jadi dipungut juga dikenakan pajak PPN 11%. 11% dikali 800 juta. Nah, langsung ke perhitungan untuk PPNBM-nya itu hasilnya adalah 160 juta dan yang PPN 11%-nya itu ada 88 juta. Nah, untuk penjualannya nanti ada piutang, lalu ada penjualan, lalu ada PPN keluaran, dan utang. Berikut adalah susunan dari jurnal dari kasus nomor. Tadinya untuk nama yang pertama ada piutang. Kenapa kok piutang? Tadi karena pencatatan berbasis akrual. Nah, kenapa di debit sebesar 1,48 juta itu karena piutang merupakan kelompok harta, harta satu nama di debit. Lalu penjualan kendaraan bermotor itu penjualan itu termasuk dari akun pendapatan. Kemudian akun satu nama pendapatan itu di kredit, maka setelah di kredit sebesar 800 juta. Kemudian ada PPN keluaran karena eh, perusahaan memungut pajak atas penjualan kendaraan bermotor dan kemudian diwaj- di berkewajiban untuk menyetorkan ke pemerintah.
Jadi itu termasuk utang. Utang itu satu nomor ada di kredit, maka misalkan di kredit sebesar 88 juta. Kemudian untuk utang PPNBM, salah, ini sebesar 160 juta. Kenapa? Karena utang ini perusahaan diakui belum membayar utang, membayar pajak PPN ke pemerintah sebesar 160 juta PPNBM itu. Kemudian nomor 4, eh, mengeluarkan beban jamuan relasi bisnis sebesar 60 juta tanpa daftar nominatif. Nah, di sini ada yang berbeda, yaitu beban jamuan relasi bisnis. Nah, tanpa daftar nominatif. Karena beban jamuan relasi bisnis itu dicatat tanpa daftar nominatif, jadi beban ini tidak dapat dibiayakan. Biayakan dan tidak dikenakan pajak PPh secara penuh karena tidak memiliki persyaratan administrasi perpajakan, yaitu tidak ada daftar nominatif. Maka langsung saja ke penjualan nanti ada pun beban dan utang. Nah, untuk beban jamuan relasinya itu 60 juta, kenapa kok ada di debit? Karena beban itu saldo normalnya ada di debit dan perusahaan memiliki tanggungan atau beban untuk membayarkan jamuan relasi tersebut. Kemudian, yang kedua ada utang usaha, itu termasuk di pencatatan di gratis sebesar 60 juta karena kamu utang itu saldo normal ada di debit. Saldo normal itu ada di kredit, mohon maaf. Nah, ini perusahaan berkewajiban atau diakui belum membayar beban atas jamuan relasi tadi. Kemudian soal studi kasus yang terakhir yaitu eh, membayar beban gaji karyawan sebesar 300 juta. Nah, di sini membayar beban gaji karyawan itu tuh termasuk PPh pasal 21. Akan tetapi PPh pasal 21 di situ tidak dapat dihitung karena kita tidak tahu subjeknya ini atau orang yang dikasih itu gajinya berapa. Jadi kita tidak bisa menentukan jumlah besaran gaji dan besarnya perkenaan pajak tersebut. Nah, akan tetapi eh, beban ini dapat diperhitungkan karena gaji ini dapat dikurangkan secara fiskal karena berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan. Jadi beban ini dapat diperhitungkan dan dapat mengurangi saldo kas atau keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, nanti untuk penjumlahannya ada akun beban dan utang. Berikut untuk penjumlahannya. Yang pertama ada beban gaji. Jadi perusahaan memiliki eh, tanggungan untuk membayar gaji karyawan kepada karyawan. Jadi utang terhadap karyawan itu beban gaji. Nah, beban tersebut satu normal ada di debit, maka pencatatan ada di debit sebesar 300 juta dan utang gaji yang perusahaan ini diakui belum membayarkan gaji karyawan, jadi masih dianggap utang. Masih dan dianggap utang masih saldo normal utang itu ada di kredit, maka pencatatan ada di kredit sebesar 300 juta. Sekian presentasi dari Project Was dari saya. Bila ada salah kata mohon dalam penyampaian materi atau menyampaikan isi dari Project Was ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.